Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya dari segala macam mara bahaya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Al-Quran Hadis kelas 9, bagian pertama ya, bab pertama Al-Quran Hadis kelas 9. Bab pertama dengan tema fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin ya. Fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan prawacana, kita baca bacaan. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah ya, firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam untuk dijadikan pertama pedoman hidup ya, pedoman hidup umat manusia. Kemudian Al-Quran itu, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah selain sholat ya, selain berdoa. Membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya ya. Membaca Al-Quran itu besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut ya. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf itu 10 kebaikan. 10 kebaikan semisalnya. Dan aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf itu sudah 10 kebaikan. Lamnya satu huruf 10 kebaikan. Dan mimnya satu huruf 10 kebaikan. Berarti 3 huruf kali 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim itu saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Luar biasa. Nah, sebagai sebuah ibadah ya, Al-Quran sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid itu? Apa tajwid itu? Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada, jawwidu, tajwidan. Apa artinya? Artinya membaguskan atau menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jayyidi, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu tajwid itu membaguskan. Apa tujuannya? Apa tujuan pelajaran tajwid? Tujuannya adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila satu kampung itu tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka sekampungan itu berdosa. Tetapi kalau ada satu orang saja dari kampung itu yang pelajari ilmu tajwid, maka sekampungan itu terselamatkan. Itu arti fardu kifayah.
Namun, hukum baca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Tidak boleh tidak menggunakan ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran itu wajib hukum. Kemudian Syekh Ibnul Jazari menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Itu ya, menurut Ibnul Jazari menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena semuanya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita dari Allah SWT. Dan mari kita mengawali belajar dan mengamalkan tajwid dengan niat yang baik karena Allah SWT. Sehingga kita mendapatkan manfaat dan pahalanya. Materi pelajaran diawali dengan mad lazim mukhaffaf kilmi, mutsakkal kilmi, mad lazim musakkal harfi, dan mukhaffaf harfi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menguraikan yang pertama, mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi? Lihat ya. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa artinya? Mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Nah, pengertiannya, huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Pengertian secara keseluruhan bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila ada huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Adapun cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, ya. 3 alif atau 6 ketukan. Contoh, di dalam Al-Quran mad lazim mukhaffaf kilmi ini hanya ada 2, ya, dalam Quran surah Yunus, ya. Di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu di Quran surah Yunus. Contohnya al, ya, al ana, al ana. Jadi huruf madnya di a itu huruf mad, kemudian bertemu sukun asli, ya, bukan sukun karena alif wasal, ya. Sukun asli yang terdapat dalam huruf alif. Al, ya. Hanya panjang, di depannya ada berbaris sukun, maka alnya dipanjang panjang. Al-ana wa qad kuntum bihi, ya. Dibaca panjang sampai 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi. Kemudian yang kedua, ini dua-duanya terdapat di Al-Quran surah Yunus. Al-ana wa qad asaita, itu ya. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi itu adalah mad yang apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Ini satu kalimat, ini satu kalimat. Ada huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Jadi dibaca ringan, ya. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana qad asaita, ya. Jadi demikian penjelasan mad lazim mukhaffaf kilmi.
Kemudian yang kedua, mad lazim mutsakkal kilmi. Tadi mad lazim mukhaffaf kilmi. Ini mad lazim mutsakkal kilmi. Mad lazim mutsakkal kilmi. Mutsakkal artinya berat. Kalau tadi mukhaffaf dengan kilmi artinya kalimat. Jadi kalimat yang berat. Pengertiannya, apabila ada huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, ya. Apabila ada huruf mad, ini mad lazim sakal kilmi ya, sakal kilmi. Apabila ada huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, ya, 3 alif atau 6 ketukan. Contoh ya, kul Allah, hanya mat bertemu dengan lafaz Allah yang ada tasydidnya, maka dibaca panjang. Kul Allah. Kemudian contoh yang kedua, kul dipanjangkan dulu baru ditekan ke tasydidnya, ya. Kul dzakaraini. Kemudian Faiza ja'atit tom. Nah, tom ya. To-nya panjang. Di depannya ada mim tasydid. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Faiza ja'atit to. Faiza ja'atit tammatul kubra. Ya. Sama dengan waladdallin, itu sama ya. Jadi apabila ada huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, maka disebut dengan mad lazim mutsakkal kilmi. Demikian dari penjelasan Pak Guru tentang dua hukum bacaan mad lazim, yaitu yang pertama mad lazim mukhaffaf kilmi, yang kedua mad lazim mutsakkal kilmi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan Pak Guru bisa diterima, bisa menjadi tambahan ilmu tajwid kita untuk hari ini, dan bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kedudukannya sama dengan malaikat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.